Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Setiawan, mahasiswa UP BJJ Jogja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat tugas 3 jaringan komputer untuk membuat jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, kita akan membuat tugas 1 sampai tugas 4. Oke, untuk tugas yang pertama kita akan membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Kemudian hubungkan semua perangkat dengan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke keseluruhan komputer, kemudian kita lakukan ping. Nah, itu untuk tugas 1. Kita buka dulu untuk aplikasi Cisco Packet. Ini udah diinstal sebelumnya. Oke, sebelumnya mohon maaf untuk videonya dari rekaman langsung karena untuk Windows saya yang ini nggak bisa rekam layar. Oke, yang pertama kita pasang 4 buah PC ini Pak ya. 1 kita taruh di sini, 2 letakkan agak jauhan, 3, 4. Nah, sudah diberi nama PC 0, PC 1, PC 2 dan PC 3. Kemudian hubungkan via switch server. Switchnya mana Pak? Bentar. Oke, kemudian kita hubungkan dengan switch. Nah, baru kita hubungkan dengan kabel ini. Pertama dari PC 0 kita pilih Ethernet ini ke 1, kemudian lagi PC 1 ke 2, kita urutkan aja Pak ya. Kemudian 3 Ethernet 3, kemudian 1 lagi PC 3. Oke, jadi udah terhubung ke switch. Kemudian kita masuk ke konfigurasi, masuk ke PC 0, klik di PC tadi ya, kemudian config, kemudian fast Ethernet 0 nih. Nah, kita isi di IP address ya. IP address ini kita isi dengan 192.168.1.1. Nah, kemudian lanjut untuk PC 1 sama ya, config 192.168.1.2 dan seterusnya. Salah masuk tadi, harusnya di sini ya, 192.168.1.1. Oke, kemudian config fast Ethernet yang berarti sekarang yang 3 Ethernet 3 192.168.1.3. Seterusnya C3 berarti ke sini 192.168.1.4 ya berarti seperti itu. Nah, kemudian
Baru kita coba ping ke sini melalui PC 0 tadi Pak ya, masuk ke desktop, kemudian ke command prompt atau ke run ya, run command prompt. Nah, kita ping 192.168 tadi kan 1 ya, 1.1 ya, jadi kita mulai di 1.2. Nah, ini udah bisa untuk 1.2. kemudian kita coba lagi untuk 192.168.1.3 juga sudah bisa. Kita coba lagi untuk ring 192.168.1.4 ya berarti ya terakhir. Nah, komputer 1.4 juga sudah bisa berhasil di ping dari komputer PC 0 ini tadi ya. Jadi untuk pingnya sudah bisa. Itu untuk tugas 1. Kita lanjut ke tugas 2. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas 2. Tugas 2 adalah buatkan satu server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer tadi. Kemudian pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Jadi kita bisa pakai jaringan kita tadi, kita tinggal tambahkan satu server ya. Misal kita taruh di sini, kemudian kita hubungkan ke switch 0 ke sini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah mengatur konfigurasinya di server ini. Jadi atur di config, kemudian fast Ethernet 0-nya. Nah, di sini kita kasih IP address-nya 192.168.1.100. Oke, udah ya. Nah, ini coba kita beri namanya sesuai yang tadi aja, berarti HTTP 1.100 gitu ya. Nah, kalau udah hijau seperti ini berarti sudah terhubung, ini saling terhubung. Nah, kemudian kita coba cek di PC0, kita cek di web browsernya. Nah, kita cek, tadi kita masukkan IP-nya tadi 2.168.1.100 tadi ya. Nah, ini adalah tampilan kalau dia berhasil. Yang ini untuk PC 0 tadi ya. Kemudian untuk PC 1 sama, kita coba tes ke web browsernya. Tadi 192.168.1.100 sama. Nah, ini juga sama, ini tampilannya jika dia berhasil sama ya. Oke, sekarang kita coba untuk PC berapa tadi, 3 ya. Stop, ke web browser 192.168.1.100. Ini juga sama, berhasil. Kemudian masuk ke PC3, di stop web browser
192.168.100 ya. Jadi ini tampilan untuk kalau dia berhasil 1 PC0 sampai dengan PC3, PC0, PC1, PC2, PC3, keempat PC ini sudah berhasil untuk terhubung mengakses ke server HTTP 1.100. Itu untuk tugas 2. Berikutnya kita akan membuat untuk tugas 3. Tugas 3 adalah buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, tadi kita bisa pakai yang jaringan yang telah buat kita tadi. Jadi kita tambahkan satu server, Pak. Tambahkan satu server. Sini kita hubungkan dulu dengan kabel. Ya. Nah, kemudian kita beri nama biar gampang. Ini tadi DNS 192.168.1.200 gitu ya. Nah, kemudian IP address-nya kita rubah juga seperti tadi di config, kemudian host internet dan di sini Pak ya. Nah, ini kita isikan sesuai nama tadi 192.168.1.200. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke service. Di service ini nggak muncul Pak, harusnya di situ ya, HTTP-nya off dan DNS-nya kita on kan ya. Bentar. Service config. Tadi ini sudah benar. Salah ternyata Pak. Ya betul, salah. Oke, kita ulang Pak tadi yang di server DNS kita tadi. Jadi di TTP ini kita on HTTP tadi kita off kan ya Pak. Off itu yang sebelah kiri ini. Mudah-mudahan benar Pak. Kemudian DNS ini kita on kan. Nah, on itu yang kiri ada kanannya. Seperti ini, yang ini udah benar. Kemudian name itu tampilannya kok hilang. Kita beri nama di sini Pak. Kita coba besok. Jangan ini aja namanya kok hilang.com itu ya. Kemudian IP address-nya kita isi 192.1.100 gitu ya. Baru kita add. Nah, kita udah membuat untuk DNS-nya tadi. Ini kita kembali, kemudian kita setting di PC ini Pak. PC ini
ke config fast Ethernet, kita IP address 41.1. Nah, ini kita ganti jadi, kemudian kita ke PC1 ya, masuk ke setting, kemudian DNS servernya kita isi 192.1.1.200. Kemudian PC2 juga sama, PC1 ya, setting, masuk ke setting, kemudian DNS servernya 192.168.1.200. kemudian kita lakukan ke semua ya, config, dan isi di default DNS server tadi 192.168.1.200. PC3 juga sama, ini PC terakhir ya, DNS server 192.168.1.200. Oke, nah kemudian kita ke desktop 1 yang ini tadi, kita kembali, kemudian masuk ke desktop, kita lihat di web browsernya di HTTP tadi. Alamat kita HTTP-nya tadi adalah koilang.com gitu ya, nggak bisa, kita ulang ya Pak ya, kita lihat berarti settingnya ada yang. Kemudian kita ke PC0, kemudian web browsernya, nah, kita ke HTTP-nya tadi adalah hilang ya, hilang.com. Nah, ini adalah tampilan kalau dia berhasil. Nah, jadi untuk PC0 sudah berhasil, kita masuk ke PC2, PC1. PC1 sama. Ini juga berhasil. Kemudian PC3 web browser, ini juga berhasil. Yang terakhir PC3 C3 juga berhasil. Maka untuk tugas 3 ini sudah selesai. Kita akan masuk ke tugas 4, membuat struktur jaringan sesuai gambar ini. Kemudian kita akan lakukan perintah ini nanti.